Selamat datang di InfoCubing. Ya, jadi udah lama banget ya saya nggak upload video lagi ya. Oke, jadi teman-teman selamat datang di segmen InfoCubing. Ya, jadi ini adalah segmen terbaru di channel saya, di mana di segmen ini saya akan bagi-bagi informasi seputar dunia Ruby. Nah, oke, jadi di episode pertama ini saya mau bagi tips dan juga trik lagi nih ke kalian. Nah, jadi di video kali ini saya bakalan ngasih tips dan juga trik ke kalian gimana sih caranya biar bisa sub 10 di Rubik 3x3. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dengan tips yang pertama. Oke, jadi tips yang pertama itu adalah pelajari metode CFOP. Nah, jadi metode CFOP ini kan adalah metode yang udah terkenal banget gitu kan ya. Banyak banget kuber top gitu kan yang pakai metode ini ya. Contohnya kayak Timon Klasinski, Felix Zemdex, Max Park gitu kan, dan lain-lain ya kan. Oke, jadi metode CFOP ini kan ada 4 tahap ya. Ada cross, F2L, OLL, dan yang terakhir PLL. Nah, oke, jadi pertama saya mau bahas yang cross dulu nih. Nah, untuk cross, kalian itu harus bisa yang namanya planning. Jadi maksudnya planning apa sih bang? Nah, jadi maksudnya planning itu adalah dimana kalian itu memikirkan solusi yang akan kalian gunakan untuk membuat cross gitu. Jadi pasti kalian pernah kan dimana ketika kalian lagi bikin cross itu kalian kayak banyak jeda gitu kan untuk mikir dulu nih ini eksekusi edge yang ini gimana nih gitu kan, yang ini gimana nih gitu. Nah, jadi dengan kalian planning, dengan kalian memikirkan solusi yang akan kalian gunakan ketika diinspeksi itu akan bisa dibilang meminimalisir jeda gitu. Jadi setelah kalian inspeksi udah tahu solusinya apa, kalian tinggal start timer terus tinggal solving aja gitu, tinggal ngebuat cross. Jadi ya efeknya itu pertama kalian bisa jadi lebih cepat bikin crossnya, terus yang kedua itu bisa meminimalisir jeda ya ketika lagi buat cross gitu. Oke ya, kita lanjut. Yang kedua itu adalah F2L atau first to layer. Oke, jadi di F2L ini saya ada 3 tips buat kalian. Oke, yang pertama itu adalah kalian harus belajar yang namanya F2L Advanced. Jadi apa itu F2L Advanced? Jadi F2L Advanced itu adalah F2L di mana case-nya atau kasusnya itu sudah ada rumusnya masing-masing gitu. Jadi misalnya kasus A rumusnya apa, kasus B rumusnya apa, kasus C rumusnya apa gitu. Dan efeknya sih dengan kalian belajar F2L Advanced itu kalian bakalan jauh lebih cepat ketika eksekusinya gitu kan, karena ya udah ada rumusnya sendiri-sendiri gitu. Terus yang kedua itu adalah kalian harus belajar yang namanya F2L trick. Oke, jadi F2L trick ini sebenarnya mirip-mirip kayak F2L Advanced gitu ya, tapi bedanya kalau F2L trick ini lebih ke arah rumus cepatnya gitu, kayak trik-trik atau rumus cepat gitu ya di F2L gitu. Dan kalian harus belajar F2L trick ini karena bener-bener ngebantu banget ketika kalian lagi eksekusi gitu. Oke, terus yang ketiga nih, yang terakhir itu adalah kalian harus belajar yang namanya keyhole. Mungkin ada dari kalian yang pernah dengar atau mungkin udah bisa keyhole ini gitu. Jadi keyhole ini adalah dimana ketika kalian menginsert corner apabila edge pasangan si corner tersebut udah ada di posisinya gitu. Pasti kalian pernah gitu kan. Nah, nemu kayak gini nih ya kan, dimana ada edge udah tersolve tapi cornernya belum. Nah jadi itulah fungsi keyhole gitu ya untuk eksekusi apabila ada edges yang udah terpair, udah ada di posisinya tapi cornernya belum gitu. Keyhole itu benar-benar cukup ngebantu juga di F2L, dan juga itu tuh tanpa disadari itu kayak sama aja kayak ngelatih kita untuk ngebuat X cross gitu, karena ya seperti yang kalian tahu gitu kan, cara ngebuat X cross itu kan mirip-mirip sama keyhole itu kan ya, jadi kalian harus coba. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yaitu OLL. Oke, untuk OLL atau Orientation Last Layer itu kan adalah menyelesaikan sisi yang warna kuning ya kan.
dan jumlah case-nya itu kan ada 57. Nah jadi kalian itu benar-benar harus wajib untuk hafal full 57 gitu ya. Cara ngafalin alok sebanyak itu gimana sih? Nah itu sebenarnya tergantung dari kalian masing-masing gitu ya. Orang kan beda-beda ya. Ada dari mereka yang kalau ngafalin itu cepat itu kan ya, sat selesai gitu kan. Ada juga yang mikir dulu kan. Ya jadi macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ngafalinnya itu cepet gitu. Misalnya kalian tipe orang yang kalau ngafal cepet ya kalian berarti bisa misalnya sehari itu bisa ngafalin 3 rumus misalnya. Sehari 3 gitu. Kalau misalnya kalian yang rada lemot gitu ya mungkin kalian bisa misalnya seminggu cuma 2 rumus, seminggu 2 rumus gitu ya. Tinggal kalian atur aja gitu. Yang penting kalian itu rajin ya, nggak males. Nah itu doang. Terus berikutnya itu ketika di OLL kalian itu harus bisa yang namanya eksekusi dari lebih dari satu angle atau satu posisi gitu. Maksudnya gimana sih bang? Oke, nih saya coba tampilin di layar. Misalnya ada OLL soon gitu. Biasanya kan kita normalnya eksekusi kan dari depan. Nah sekarang coba kita belajar eksekusi dari samping misalnya atau nggak dari belakang gitu. Nah jadinya kenapa sih bang harus belajar kayak gitu? Karena semisal kita lagi di solve, terus kita ketemu kasus seperti tadi, misalnya ada OLL, tapi kita ketemu di belakang gitu. Nah itu ya kalau misalnya kita tahu rumusnya, kita nggak usah lakuin rotate atau nggak U2 gitu untuk posisiin si kasusnya gitu, si OLL-nya gitu. Yap. Terus kita lanjut lagi ke PLL atau Permutation Last Layer. Oke, jadi di PLL ini ada 21 rumus kan ya. Cara ngapalinnya sama kayak OLL, itu tergantung dari kalian itu ya. Kalian bisa atur sendiri ya kan, mau satu hari satu atau seminggu misalnya 2 rumus, itu terserah kalian gitu ya. Terus ketika di PLL kalian juga harus belajar eksekusi PLL itu lebih dari satu angle gitu kan ya. Jadi apabila kalian ketemu kasus yang posisi nggak enak, kalian langsung bisa eksekusi tanpa lakuin rotate atau U2 gitu ya. Sip, itu aja sih sebenarnya untuk sifop ya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu latih finger trick. Nah, ini dia nih. Jadi untuk finger trick saya ada 2 tips. Oke. Jadi yang pertama itu adalah kalian itu harus ngelatih grip kalian. Oke. Jadi maksudnya grip itu adalah posisi jari kita ketika kita megang cube-nya, ketika kita lagi muter cube-nya. Gitu. Untuk cara ngegrip yang bener itu sebenarnya nggak susah sih. Ya, sama kalian megangnya tuh kayak gini nih, di sini. Jangan di pinggir gini ya megangnya, tapi di sini. Begini. Kalian bisa nonton sih tutorial di YouTube itu tentang cara ngegrip itu banyak banget. Salah satunya tuh dari J-Perm. Nah, itu bisa kalian tonton, itu bagus cuy. Oke, terus yang kedua itu jangan regrip. Nah, ini lagi nih regrip nih. Jadi regrip itu adalah dimana ketika kalian itu eksekusi, tapi kalian itu sempat ngelepas tangan kalian dari cube gitu. Jadi misalnya kalian lagi eksekusi nih, di awal kalian megang biasa, terus pas di tengah kalian lepas tangan kalian, terus baru kalian megang lagi. Nah itu namanya regrip. Nah kalian harus coba-coba kurangin regrip tersebut gitu. Jadi usahain jari kalian tuh tetap nempel di cube gitu tanpa ngelepas gitu. Ya karena dengan kalian nggak regrip itu, yang pertama kalian ketika eksekusi PLL atau WLL itu bakalan jadi jauh lebih cepat, nggak bakal ada ngelok gitu kan, karena ya kalian jari kalian tuh nempel terus ke cube-nya, nggak lepas-lepas gitu. Jadi bakalan lebih cepat ketika eksekusi gitu. Oke, lanjut kita ke tips yang ketiga. Yang ketiga itu adalah latih look ahead. Nah ini adalah poin yang penting teman-teman ya. Jadi apa itu look ahead? Jadi look ahead itu adalah dimana kalian itu ngeprediksi suatu kasus setelah kita menyelesaikan suatu kasus gitu. Jadi misalnya kita habis nyelesain WLL nih, nah kalian kayak harus udah tahu nih
PLL itu PLL apa gitu. Nah, jadi salah satu cara nih yang paling ampuh ya untuk ngebagusin look ahead itu adalah dengan slow turning. Nah, jadi mungkin dari teman-teman saya mungkin udah sering dengar kali ya kalau tentang slow turning ini. Nah, jadi slow turning itu adalah dimana ketika kalian menyelesaikan rubik itu tapi dengan pelan-pelan, dengan turning yang pelan, slow gitu ya. Tapi bukan slow motion, bukan ya, tapi pelan gitu ya. Jadi kenapa sih bang harus pelan nih? Ketika kalian lagi main pelan, ketika lagi slow turning itu kan pergerakan piece itu kan bakal jadi lebih lama, lebih lambat, itu kan lebih slow. Dan otomatis kan berarti kita lebih gampang untuk ngeprediksi gitu, belajar untuk ngeprediksi gitu. Nah, jadi kalian wajib ya belajar dengan slow turning untuk ningkatin look ahead kalian gitu. Terus misalnya kalian udah slow turning nih, terus time kalian, waktu kalian itu misalnya jadi membaik gitu, jadi bagus ya, berarti bagus itu kalian tingkatin terus juga kalian boleh nambahin kecepatan kalian kan, turning kalian dicepetin boleh gitu kan kalau misalnya look ahead kalian udah bagus gitu. Tapi semisal kalian lagi ngedrop nih, lagi turun time-nya, nah itu kalian harus slow turning lagi, turunin lagi gitu. Oke. Terus kita lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat itu adalah pelajari algoritma tambahan. Jadi di Rubik itu ada banyak sih algoritma tambahan gitu. Contohnya seperti ZBLL, COLL, Winter Variation, VLS, terus ELL ya. Di antara semua itu saya paling rekomendasiin kalian itu untuk belajar COLL. Jadi COLL itu dimana ketika kalian eksekusi OLL, terus PLL yang bakalan muncul itu PLL yang cornernya itu udah jadi semua, udah tersolve gitu. Contohnya kayak permutasi H, Z, sama U gitu. Nah, 3 itu nanti yang bakalan muncul gitu. Jadi ya dengan kalian belajar COLL, ketika di last layer kalian bakalan sedikit lebih cepat sih ya. Terus kalau misalnya kalian mau lebih cepat lagi, kalian bisa belajar ZBLL. Nah, itu di ZBLL itu semacam PLL skip ya, kalau kalian nggak tahu. Dan kalau misalnya kalian bingung belajar di mana, itu kalian bisa cek aja di YouTube. Di YouTube itu banyak kok tutorial yang ngebahas tentang ZBLL gitu. Kalau nggak, kalian bisa buka di website, namanya itu algdb.net. Itu lengkap banget itu kan ya, berbagai alg ada dari ZBLL, COLL, Winter Variation, ELL gitu kan, CMLL untuk RU juga ada, itu kan macam-macam pokoknya banyak di situ ya. Kalian bisa cek aja nanti. Oke, lanjut kita ke tips yang kelima, yang terakhir nih. Tips yang kelima ini adalah latihan. Nah, jadi untuk latihan yang pertama itu kalian harus latihan secara rutin setiap hari gitu ya. Nah, kalau untuk jadwal latihannya itu kalian bisa atur sendiri gitu kan ya. Mau pagi sama malam misalnya, atau sore sama malam, itu terserah kalian gitu kan. Kalau saya sendiri setiap kalau latihan gitu sehari-hari itu saya siang sama malam gitu ya. Nah, itu bisa kalian atur sendiri ya kan. Yang penting rajin, rutin gitu ya, dilakukan tiap hari sih. Terus yang kedua itu adalah kalian bisa mencoba latihan bareng temen nih ya. Misalnya kalian jenuh nih ya, kalian latihan sendiri gitu kan, kayak bosen lah gitu ya. Nah, kalian bisa coba latihan bareng temen gitu kan ya, bisa lewat video call atau enggak kalian bisa adain gathering gitu kan di kota kalian gitu. Terus yang terakhir itu adalah kalian setiap latihan itu nggak harus selalu pakai timer. Terus kalau nggak pakai timer ngapain bang? Nah, jadi kalian itu harus kayak melatih algoritma kalian gitu kan. Misalnya kalian ada algoritma yang susah, video triknya misalnya. Nah, itu coba kalian dilatih, kalian lakuin algoritma tersebut berulang-ulang gitu kan, sampai kalian benar-benar lancar gitu misalnya ya. Oke teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu aja untuk video tips dan juga trik kali ini ya. Semoga tips dan trik tadi bisa ngebantu kalian improve ya di Rubik 3x3.
Jadi terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Raka Cubes karena bentar lagi kita mencapai 400 subscriber. Yoi. Oke, ya. Jangan lupa untuk like, komen ya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau masih bingung-bingung, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Oke. Yuk, jangan lupa juga untuk share video ini kepada seluruh teman-teman kalian. Bebas ya, mau ke WhatsApp, Instagram atau Facebook ya. Terserah kalian. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Bye.